Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam untuk mahasiswa yang mengampu mata kuliah ekonomi desa. Kita balik lagi ke mata kuliah kita. Pada video kali ini akan dijelaskan untuk materi pada pertemuan yang kelima. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya Anda sudah dibekali berkaitan dengan pengertian-pengertian ekonomi, pengertian desa, pengembangan ekonomi lokal. Nah, pada video kali ini kita akan coba pelajari lebih dalam salah satu lembaga yang sangat berperan penting dalam peningkatan ekonomi yang ada di desa, yaitu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ini hadir dari jauh sebelum adanya undang-undang desa. Dari mulai nanti kita akan coba bahas bagaimana runutan secara peraturan perundangan, status hukum terkait dengan BUMDes itu sendiri ya. Ini adalah lebih kurangnya terkait dengan outline kita pada video kali ini. Nanti akan ada 3 section. Section pertama adalah section di mana akan coba dikupas berkaitan dengan refleksi permasalahan desa dan juga ekonomi desa, dan juga di dalam kita memahami mengenai BUMDes, terutama pemahaman awal ya. Jadi dari mulai status hukum, bagaimana jenis usaha BUMDes, bagaimana BUMDes itu bekerja dan sebagainya. Section yang kedua kita akan coba buatkan video berkaitan dengan tata kelola profesional BUMDes. Di mana ini nanti saya akan coba jelaskan berkaitan dengan permasalahan apa yang sering terjadi dan sebenarnya idealnya seperti apa tata kelola profesional BUMDes tersebut. Section yang ketiga adalah bagian menceritakan studi kasusnya, terutama data-data dan juga fakta yang ada di Indonesia ini, baik lingkup nasional maupun di lingkup Jawa Barat. Kita masuk ke yang pertama. Jadi sebelum masuk lebih jauh tentang BUMDes, kita perlu memahami dulu berkaitan dengan permasalahan manajemen desa ya. Jadi kita belum bicara tentang ekonomi sektoral, tapi juga berbagai macam permasalahan yang ada di dalam desa. Dari paper yang pernah saya tulis, setidaknya ada 7 kelompok permasalahan ya, yang ada di desa. Di mana permasalahan nomor 6 ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan BUMDes, yaitu berkaitan dengan kurangnya pendanaan ya, modal untuk bisa mengembangkan ekonomi desa. Di sini investasinya cenderung rendah. Kenapa rendah? Ya kita tahu bahwa orang lebih condong untuk berinvestasi di kota. Karena di kota itulah banyak orang. Ketika banyak orang, economy of scale-nya juga akan meningkat, sehingga istilahnya tingkat daya beli masyarakat gitu ya, untuk bisa mengakses barang tersebut, kalau kita investasinya di bidang produk, yaitu industri ya, maka itu akan lebih mudah terjual. Ditambah lagi tadi daya beli masyarakatnya yang relatif lebih tinggi yang ada di kota, sehingga kalau kita mau buka investasi di desa, barangkali kecenderungannya bisa gagal, karena bisa jadi untuk mengirimnya transport cost-nya terlalu besar, atau memang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal itu juga nampaknya tidak begitu menjadi prioritas. Yang selanjutnya adalah di sini peran BUMDes. Jadi investasi rendah dari luar, makanya di sini BUMDes perlu hadir. Di mana BUMDes ini adalah hybrid ya, yang dimana modalnya dimiliki mayoritas oleh desa tersebut. Disitulah mengapa setiap permasalahan, setiap keputusan yang berkaitan dengan entah itu pembentukan, pembubaran gitu ya, atau pemilihan personil, itu harus dibahas di musyawarah desa, MUSDes ya, dipimpin oleh BPD. Yang terakhir adalah korupsi. Korupsi ini menjadi sebuah tantangan saya kira di semua lini
lini aspek ya, baik dari teritorial, dari mulai lingkup desa sampai lingkup nasional, ataupun dari berbagai macam bidang. Ada yang di bidang sosial kependudukan gitu ya, misalkan di bagian mengurus KTP, mengurus BPJS dan sebagainya, maupun korupsi yang sifatnya untuk kegiatan fisik seperti proyek ya. Jangan salah, di desa dengan ada undang-undang desa 1,4 miliar per tahun, itu banyak juga ternyata proyek-proyek yang memiliki potensial dikorupsi oleh elit-elit desa tersebut. Nah, ini coba refleksi lagi ya, karena bagan ini selalu akan dipakai oleh kita gitu ya di dalam di dalam kita mengkerangkakan agar kita memahami arah kebijakan tentang pengembangan ekonomi desa. Jadi ini adalah sistem tertutup di mana kalau kita lihat ini adalah siklus ya, asumsinya bahwa setiap produk yang ada di desa gitu ya, itu dihasilkan oleh desa itu sendiri. Semua kebutuhan, semua demand dari masyarakat, baik di lingkup mikro ataupun yang perusahaan atau juga pemerintah, 3 konsumen ini dia membutuhkan barang dan itu harus disuplai oleh desa itu sendiri. Ini konteksnya bisa luas ya, bisa di desa, bisa dalam satu kecamatan, bisa bahkan dalam satu negara. Nah, cuman karena kita ekonomi desa, kita coba spesifik dari awal pembahasan kita adalah di dalam satu lingkup desa. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Saya pernah sampaikan bahwa tidak mungkin sebuah desa bisa memenuhi semua kebutuhan atau melayani demand-nya secara menyeluruh. Pasti aja ada yang tidak bisa diproduksi oleh desa itu sendiri. Ya, apalagi kalau karakteristiknya sangat signifikan berbeda ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di ilustrasi, bahwa ketika kita ingin mengkonsumsi ikan, ternyata desa ini tidak ada sumber daya ikan, misalkan ikan laut ya, maka yang mau tidak mau harus kita mengandalkan impor dari desa yang lain. Nah, ketika kita bicara impor dan sebagainya, maka kita masuk ke sistem yang terbuka ya. Nah, kita lihat di sini. Ada impor dari luar barang masuk ke dalam. Sehingga uang yang dari di dalam desa itu akan keluar ke desa lain, ke daerah lain. Disitulah peredaran uang yang ada di desa makin berkurang gitu ya. Nah, ini semua peredaran uang yang ada di dalam satu lokasi kita sebut dengan PDRB ya. Dengan PDRB level desa gitu ya. Kalau level nasional ada PDB ya. GNP kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu adalah semua peredaran uang yang terjadi di dalam satu lokasi. Nah, ini kebocoran pertama di pasar produk. Terus di badan usaha atau perusahaan juga ada kebocorannya gitu ya. Terus juga untuk di faktor produksi ada juga kebocorannya. Kita tidak melulu mengandalkan SDM yang ada di dalam desa. Ternyata ada sebuah industri, baik industri kecil ataupun industri skala besar, dan ternyata perlukan SDM yang kompeten. Nah, setelah udah direkrutmen di dalam desa, tapi ternyata tidak ada yang kompeten gitu ya, maka dia mau tidak mau harus mendatangkan tenaga asing atau tenaga dari desa yang lain. Atau misalkan yang kedua, permasalahannya butuh SDM pegawainya itu butuh 100, tapi ternyata SDM yang ready di desa itu yang sesuai kriteria itu hanya 30. Maka mau tidak mau dia harus mengimpor 70 dari desa yang lain. Nah, ini adalah kebocoran di pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi bukan hanya bicara tenaga kerja, di situ ada bahan baku. Bahan baku Anda bikin produksi dalam satu desa, kemudian tiba-tiba suatu waktu sebelumnya memang disuplai dari desa tersebut. Akan tetapi karena musim
misalkan tidak mendukung atau ada bencana banjir dan sebagainya, mau tidak mau harus mengambil dari desa yang lain. Nah, itu juga salah satu kebocoran di bagian pasar faktor produksi. Jadi di pasar faktor produksi intinya adalah semua hal-hal, faktor-faktor yang membuat produksi dari sebuah perusahaan itu bisa naik dan turun. Itu adalah pasar faktor produksi. Jadi ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada transport ya. Jadi transport juga, sarana transportasi mempengaruhi ya. Ketika Anda punya mobil call bak gitu ya dengan mobil truk, itu akan berbeda. Sekali mengambil itu berapa kapasitas yang bisa dibawa. Karena itu akan ngaruh di dalam transport cost-nya. Transport cost makin murah, maka barang juga akan makin murah. Makanya fenomena di Papua, kenapa barang-barang mahal? Barangnya bukan mahal, tapi transport cost-nya yang mahal ya. Logistiknya yang mahal. Makanya arah pengembangan Papua itu salah satunya adalah bagaimana menyediakan industri-industri yang ada di sana sehingga transport cost-nya bisa ditekan ya. Sehingga barang-barang itu cenderung murah. Jadi inflasinya rendah. Gitu. Nah, kira-kira di ekonomi mikro ada kebocoran nggak? Ada ya, ada. Jadi misalkan masyarakat kita nih dalam satu desa gitu ya, setelah dapat uang gaji ya bulanan, malah belanjanya bukan di desa gitu ya, belanjanya bukan di warung yang ada di sekitar desa, malah misalkan nonton bioskop gitu ya ke kota, atau misalkan berlibur wisata keluar desa misalkan. Sehingga uang yang kita punya yang harusnya beredar dalam satu desa malah akhirnya keluar ke desa yang lain atau ke daerah yang lain. Nah, disinilah memang nanti akan kita kupas bagaimana flow-nya ya. Kita harus atur agar siklusnya berkaitan dengan alur ekonomi ini bisa kita pahami dengan baik. Jadi ekspor, kalau misalkan ekspor itu berarti harus lebih tinggi daripada impor. Kenapa? Agar yang hijau, yang aliran uang di dalam desa itu dia makin meningkat ya. Kalau saat ini di dalam desa uang yang beredar ada 1 miliar, maka kalau ekspornya akan lebih besar daripada impor, maka intensitas uang yang masuk di dalam satu desa akan makin besar. Gitu ya pemahamannya ya. Dan saya kira ini pemahaman yang sangat basic sekali. Kalau kita konteks negara pun sama. Kenapa pemerintah Indonesia sangat gencar gitu ya, istilahnya memfasilitasi untuk ekspor. Tentunya nanti ekspor ada syaratnya ya. Ekspor ada syaratnya. Salah satunya adalah bagaimana barang yang kita jual itu mempunyai nilai keunggulan. Jadi rata-rata yang diekspor itu adalah bibit-bibit yang sudah unggul. Gitu. Karena harganya bisa mahal sehingga transport cost-nya juga bisa ditekan ya. Bisa menutupi transport cost-nya tersebut. Yang bagian investasi juga sama di perusahaan. Saya selalu membayangkan gitu ya, kalau misalkan setiap tahun pemerintah Indonesia mengirimkan jamaah haji sebesar berapa puluh atau berapa ratus ribu misalkan gitu ya, maka disitulah adalah ada pasar yang bisa kita tangkap gitu ya. Sehingga kalau misalkan pemerintah Indonesia mau membangun satu hotel di Saudi gitu ya, terus nanti setiap warga Indonesia yang pergi ke sana dia akan dapat istilah langsung ditempatkan di situ, uang di situ berputar. Mungkin ya bayar pajak ke Saudi, iya itu jelas. Cuman uang dari masyarakat Indonesia itu tidak masuk ke kantong investor yang ada di sana, tapi masuk lagi ke Indonesia gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk strateginya, arahan pengembangan ekonominya ya. Yang bagian bawah gimana, Pak? Nah, yang bagian bawah ini kan banyak sekali faktor produksi nih. Misalkan tenaga kerja. Tenaga kerja kita bisa lihat. Kalau konteks nasional kita lihat adanya TKW ya. TKI yang dikirim dari sini misalkan ke Taiwan, Hong Kong, Arab, Bahrain dan sebagainya. Di situ ada dilematis sebenarnya. Dilematis pertama dari pemerintah
mereka itu sangat menyumbang devisa negara. Jadi setiap nanti ada ekspor dan sebagainya, itu ada sumbangan devisa ya untuk negara. TKW dia ada namanya dana remitan, dana yang memang disampaikan dari luar ke Indonesia, ke keluarga-keluarganya. Dan bayangin aja, orang yang biasa nganggur di desa dikirim keluar menjadi produktif, membantu negara, membantu dia juga untuk mempercepat bikin rumah yang layak gitu ya, dan juga nanti bisa menghidupi keluarganya. Dari sisi positifnya seperti itu. Namun ada sisi negatifnya. Yang pertama adalah mindset nanti ya. Mindset orang-orang luar terhadap orang Indonesia adalah orang yang miskin, orang yang bodoh karena jadi pembantu ya, gitu. Terus yang kedua, adanya dampak negatif di lingkungan keluarga. Ketahanan keluarga di situ yang nanti menjadi pertaruhannya ya. Dan disinilah nanti akan kita kupas barangkali nanti di tema desa migran worker ya. Nanti yang kebagian itu silakan nanti didalami ya. Bagaimana karakteristik ekonomi desa yang berkembang di sana. Begitupun pula yang masyarakat mikro. Di ekonomi mikro kita tahu salah satu strategi yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah strategi pariwisata. Kenapa pariwisata itu signifikan? Ya bayangin aja, masyarakat desa ada berapa, paling 1.000 penduduk misalkan gitu ya. Terus itu ada wisatawan masuk 100 saja. 100 itu jor-joran ya, pasti dia bawa uang dari desanya, dari daerahnya masing-masing. Pertama, dia beli tiket, udah ada uang beredar di dalam desa misalkan. Yang kedua, dia pengen, karena ada banyak atraksi di dalam desa, nggak cukup dalam satu hari, maka dia perlu homestay, tempat tinggal ya. Itu juga ada uang. Itu makan siang, makan malam, sarapan gitu ya, transport gitu ya, kalau dia mau bepergian, semuanya adalah uang. Sehingga kalau misalkan wisatawan itu banyak di satu desa, maka bisa kebayang berapa uang yang berputar di dalam desa tersebut. Sebaliknya, kalau kita misalkan anggota DPR gitu ya, pergi keluar untuk jalan-jalan dan sebagainya, menghabiskan uang, itu sama halnya mengurangi jumlah uang yang beredar di Indonesia gitu ya. Karena dia harus convert ke dolar, terus nanti uangnya akhirnya beredarnya bisa banyak di luar. Itulah yang kalau secara masif dilakukan, itu akan menimbulkan inflasi ya. Nah, disitulah pemahaman yang perlu kalian tangkap gitu ya. Nah, yang di tengah pemerintah gimana Pak? Pemerintah itu adalah sebagai enabler ya, enabler. Jadi ke mikro ya biasa semua tuh bermuara ke pemerintah. Yang warna biru itu ya aliran uang. Maksudnya adalah semua itu dikenakan pajak. Mau kita beli transaksi sesuatu bayar pajak, masyarakat dapat penghasilan bayar pajak, perusahaan juga bayar pajak. Tapi pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelayanan, yaitu berupa peraturan, pedoman, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu ditangkap ya. Nah, bagaimana kira-kira kondisi usaha secara umum di pedesaan? Ini pernah disampaikan oleh Ketua BPMD Jabar ya, DPM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ada 4 klaster permasalahan usaha, permasalahan ekonomi yang ada di desa. Yang pertama adalah berkaitan dengan potensinya gitu ya. Jadi potensinya itu kurang tergali intinya. Dari mulai produk driven gitu ya. Jadi bagaimana lebih cenderungnya tuh kita tuh bukan malah mengandalkan keunikan sebuah desa, tapi melainkan kita disetir oleh industri gitu ya. Industri pengen ini, maka desa harus seperti ini. Padahal belum tentu yang cocok seperti itu. Karena ada kalender musim. Kalian pelajari misalkan mangga itu kan dia di bulan apa gitu ya baru bisa panen. Buah-buah yang lain juga sama. Hanya berjualan komoditas primer yang hanya untuk kebutuhan hidup seharian. Nah, ini juga banyak ya. Jadi kecenderungan untuk bisa mengolah produk itu kecil. Tingkat efisiensi usaha tidak tercapai sehingga nilai tambah rendah. Ini juga sama.
banyak hal yang karena mungkin keterbatasan pengetahuan ya, sehingga memang kita si masyarakat desa itu cenderungnya tidak mengolah, akhirnya kalau tidak mengolah efisiensi rendah. Misalkan tomat gitu ya, tomat itu kalau kita lihat di desa banyak sekali tuh yang jatuh-jatuh dan tidak diambilin. Kenapa? Kalau diambil dapat sekian, misalkan 1 karung, dijual ke pasar itu rendah sekali harganya. Karena dianggap ya mungkin tidak begitu bagus ya. Padahal itu kalau kita olah menjadi sambal misalkan ya, saus tomat misalkan, wah itu punya nilai jual yang lebih tinggi kan. Selanjutnya adalah aksesnya juga posisi tawarnya rendah ya. Jadi istilahnya ya murah lah ya gitu. Jadi karena memang tidak diolah, cenderungnya menjual yang mentah, maka jadi murah. Yang kedua adalah dukungan infrastruktur dasar dan kelembagaan yang ada di desa. Itu juga sama belum optimal ya. Dari mulai sarana telekomunikasi gitu ya. Itu gimana kita bisa membaca pasar ya. Berapa jumlah demand dan sebagainya kalau misalkan ternyata dari sisi sarana telekomunikasi itu nggak memungkinkan. Akses masyarakat terhadap sumber ekonomi juga terbatas. Misalkan akses dalam modal ya, bank-bank di desa itu misalkan kecenderungannya kurang merespon para petani, misalkan karena tidak dianggap bisa apa istilahnya ya balik modal gitu ya kalau di bisnis plan-nya. Hadirnya kelembagaan non formal, ini banyak sekali nih ya. Ada sistem ijon, tengkulak, rentenir. Jadi kelembagaan yang sifatnya non formal gitu ya, tidak dilindungi peraturan perundangan, tidak lolos OJK lah ya istilahnya. Jadi OJK tidak merekomendasikan lembaga tersebut. Ketergantungan tinggi dengan posisi tawar yang rendah. Ini sama. Yang ketiga adalah bagaimana yang disoroti itu pemerintahnya. Program kegiatan pemerintah itu masih parsial, masih sektoral, masih belum komprehensif gitu ya. Jadi lebih banyak troubleshooting. Jadi istilahnya ada masalah selesaikan, tapi kita nggak mengetahui sebenarnya secara overhaul gitu ya. Kira-kira masalah utamanya di mana, akarnya di mana, fokus selesaikan akar itu dan berusaha melakukan goal gettingnya, visioningnya yang harus ditajamkan. Yang keempat adalah unsur swastanya nih. Unsur swastanya biasanya itu masih pragmatis. Jadi istilahnya apa ya? Cenderungannya itu tidak ada unsur memberdayakannya. Yang penting cash flow-nya oke gitu ya. Enggak mikirin yang berkaitan dengan pemberdayaan ya yang ada di desa. Jadi menganggap desa itu ya hanya sebagai pasar saja gitu ya. Tidak lebih dari itu gitu ya. Menganggap mereka masyarakat desa itu sebagai objek bukan sebagai subjek gitu. Oke, kita mulai masuk bahasan mengenai BUMDes. Jadi saya kira slide yang tadi itu menggambarkan bagaimana perlunya kita mengembangkan BUMDes ya. Semoga kalian bisa menangkap apa maksud urgensinya itu ya. Nah, ini ada hal yang menarik ya. BUMDes sebagai pilar demokrasi ekonomi. Nah, ini sumbernya dari Pak Menteri Desa sebelumnya, Pak Eko Sanjojo. Ada 3 poin yang beliau bahas gitu ya. Yang pertama, BUMDes itu sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang punya prioritas, yang punya peran strategis untuk menggairahkan ekonomi desa. Maksudnya menggairahkan itu berarti menumbuhkan ya, merangsang ekonomi desa bisa tumbuh. Yang kedua adalah keunikan BUMDes itu berbeda ya dengan perusahaan yang lain gitu ya. Karena ini dimiliki oleh hybrid 2, yaitu pemerintah dan masyarakat, atau kita sebut dengan public and community partnership. Yang ketiga adalah BUMDes dibentuk atas dasar komitmen bersama, karena diputuskan melalui Musdes, termasuk pemilihan direkturnya, pemilihan misalkan bagian bendahara, sekretaris itu ditentukan di Musdes. Jadi istilahnya berdasarkan musyawarah gitu ya. Maka disinilah yang kita sebut dengan demokrasi ekonomi. Jadi BUMDes ini memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, inilah yang membuat BUMDes itu menjadi lembaga ekonomi rakyat
yang berperan sebagai pilar demokrasi ekonomi. Itu ya poinnya, dan kita lihat coba masuk di dalam BUMDes itu sendiri ya. Kita lihat peraturan perundangan yang ada gitu ya, dari mulai tahun 2004 sampai sekarang 2011. Bagaimana dinamisasi dasar hukum BUMDes ya. Kita lihat dari undang-undang berkaitan dengan desa. Nah, kalau kita lihat di situ ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari tahun 2004 itu udah ada ya. Ini udah ada. Waktu itu memang posisinya undang-undang itu tentang pemerintahan daerah. Jadi memang tidak berkaitan langsung dengan desa. Baru setelah itu ada PP-nya tahun 2005 menjelaskan spesifik tentang desa ya. Nah, disinilah mulai desa menjadi concern tersendiri, dan setelah itu sekitar 5 tahun itu turun lagi detailing untuk untuk menjelaskan salah satu unit bisnis yang ada di desa, yaitu di Permendagri nomor 39 tahun 2010. Dia spesifik menjelaskan tentang BUMDes ya. Di sini ya. Nah, ini tentang BUMDes. Dan kalau kita lihat setelah itu ini ada garis yang coba dibikin ya. Ini menandakan bahwa sebelum ini masih desa itu sebagai bawahan lah ya. Misalnya desa itu dipandang sebelah mata, tidak punya nilai bargaining tertentu, itu nggak punya gitu ya. Ya bayangin aja desa kalau mau mengajukan pembangunan infrastruktur, dia harus bikin proposal, serahin ke bupatinya. Dia nggak punya dana gitu ya. Dana mungkin hanya untuk operasional aja sehari-hari. Tidak ada pembangunan infrastruktur kecuali proposal yang di-ACC oleh bupatinya dengan alokasi dana desanya ya, HDD-nya. Nah, 2014 menjadi sebuah kesempatan yang baru, kesempatan emas bagi desa untuk bisa membuktikan, karena ada undang-undang desa. Bayangin saja, dari peraturan menteri gitu ya, dari peraturan pemerintah PP naik menjadi undang-undang. Berarti luar biasa, desa itu ingin menjadi salah satu lokomotif tertentu gitu ya. Berarti ini levelnya harus ada menterinya juga dong gitu ya. Jadi kalau sebelumnya barangkali masih menyatu dengan Mendagri, menyatu dengan mungkin PU gitu ya. Nah, 2014 itu udah ada menteri desanya. Nah, menteri desa dan sebagainya baru mulai menurunkan ke peraturan menteri desanya. Bagaimana berkaitan dengan di situ Permen Desa nomor 4 tahun 2015 ya. Ini tentang misalkan pendirian gitu ya, dan juga tentang pengurusan pengelolaan BUMDes gitu ya. Oh, ini ada PP juga ya. PP ini adalah penjelas aja, karena setelah undang-undang harus muncul PP menjelaskan lebih detail berkaitan dengan undang-undang desa. Nah, nanti kalian coba pelajari, karena dari sini dia berubah sini kan. Nah, ini berubah. Nah, setelah itu rentang 6 tahun gitu ya. Ini udah ada tentang Permen Desa, tentang BUMDes, naik level lagi. Dari mulai peraturan menteri naik ke PP gitu ya, peraturan pemerintah berkaitan dengan BUMDes. Nah, ini menarik ya. Nanti kita coba kaji gitu ya. Dan saya kira ini nanti akan bagian dari tugas yang kalian susun ya. Karena di sini sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu diterbitkan, maka salah satunya adalah konsekuensi membuat PP ini ya. PP ini salah satunya adalah tentang BUMDes. Karena ada harapan yang sangat besar desa itu bisa berkembang pesat dengan optimalisasi tata kelola BUMDes. Kita lihat pengertian BUMDes ya. Saya coba bandingkan antara Permen Desa yang nomor 4 2015 dengan yang PP tadi ya, yang setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Di situ ada perbedaan yang mencolok. Pertama adalah kalau di yang Permendes itu masih mengatakan badan usaha, sedangkan di PP udah badan hukum. Jadi memang lebih tegas ya. BUMDes itu adalah badan hukum. Jadi dia diakui secara hukum, gitu ya. Yang kedua, di situ adalah
gunanya kalau kita lihat Permendes, dia hanya sebatas mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Nah, kalau yang di sini kita lihat mengelola usaha ada, memanfaatkan aset ada, mengembangkan investasi dan produktivitas. Ya, ini tidak ada, tapi sebenarnya udah dijalankan ya beberapa desa yang ada di Indonesia, dan juga menyediakan jasa pelayanan. Dan keyword terakhirnya adalah kesejahteraan. Ini wajib. BUMDes itu nggak boleh orientasinya hanya profit. Jadi orientasinya harus benefit, di mana benefit itu profit di dalamnya sudah include ya. Bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya intangible, misalkan berkurangnya kerusakan lingkungan. Walaupun profitnya kecil, disitulah memang peran pemerintah desa harus bisa memberikan subsidi tentunya ya kepada sektor tertentu agar bisnisnya bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, ini pengembangan tujuan BUMDes. Kita lihat juga perbedaan antara keduanya. Bagaimana di poin 4 dan 5 itu tidak ada dibahas di dalam Permen Desa nomor 4 tahun 2015 ya. Jadi selebihnya di merge di dalam poin 1, 2, 3. Poin 4 adalah pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Jadi keywordnya adalah added value. Bagaimana aset-aset yang ada di desa itu bisa dikembangkan, istilahnya benar-benar ditingkatkan nilai gunanya sehingga dia berkontribusi pada PADS-nya. Yang terakhir adalah, ini menarik juga nih, ekosistem ekonomi digital. Wah, ini saya kira menjadi hal yang menjadi concern barangkali ya pemerintah sekarang, bagaimana ekonomi digital itu menjadi sebuah prioritas gitu ya. Hampir di setiap peraturan memasukkan tentang konteks ekonomi digital. Prinsip pengelolaan BUMDes, prinsipnya kalau di PP itu ada 5 ya. Ada profesional, jadi pengelolaannya harus profesional, berarti on the right people. Jadi tepat dalam memilih orang. Kalau misalkan di bendahara berarti orang yang paham akuntansi. Kalau misalkan dia di bagian ketua unit usaha misalkan, berarti dia udah punya pengalaman di dalam mengelola usaha gitu ya. Itulah profesional. Yang kedua adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan menjadi salah satu hal yang jadi concern ya. Kenapa? Karena bayangin saja, ini adalah ex officio kepala desa, komisarisnya. Jadi kalau kepala desanya ganti, berarti harus tetap berlanjut programnya. Nah, disinilah memang perlu ada bahasan-bahasan ya, penguatan tentang BPD-nya, nanti yang mimpin Musdes, bagaimana penguatan para organisasi yang ada di desanya gitu ya, agar ini bisa tetap disetting. Yang ketiga adalah partisipatif. Ini dibuktikan keputusannya melalui Musdes ya. Yang keempat adalah terbuka dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan BUMDes dia tidak ada istilahnya informasi-informasi ya berkaitan dengan bisnisnya, misalkan profitnya dapat berapa dan sebagainya. Nah, itu juga patut kita harus memonitor ya, memberikan laporan gitu ya, agar dia bisa lebih terbuka. Yang terakhir adalah prioritas sumber daya lokal. Jadi memang BUMDes itu diharapkan dia menggali produk unggulan yang ada di desa, itu yang nanti akan dijadikan bahan ini ya, istilahnya jual belinya. Entah itu lewat industri perusahaan ya, atau misalkan berupa wisata. Tergantung sumber daya lokal yang benar-benar jadi potensial itu berupa apa di desa tersebut. Nah, ini adalah kurang lebih struktur lembaga BUMDes. Ini hanya contoh saja ya. Jadi memang key personnya saya kira ada di pelaksana operasional BUMDes ya, atau kita sebut dengan direktur di sini ya. Tergantung nanti kalau perusahaannya makin besar, biasanya direkturnya akan ada beberapa. Ada direktur keuangan, ada direktur SDM dan sebagainya ya. Dan di sini komisaris, ini sebagai komisaris adalah Kades ya, di mana ini akan diawasi juga. Ini ada pengawas ya. Pengawas yang nanti akan mengawasi, pertama adalah ke sini.
ke direkturnya, yang kedua adalah ke komisarisnya. Dan pengawas harus independen. Dan di bawah ini adalah semua bisnisnya. Kalau BUMDes, ini contoh BUMDesnya, misalkan dia ada 5 jenis bisnis ya. Ada bisnis sosial, ada bisnis penyewaan, ada bisnis ini jasa gitu ya, ada bisnis produksi, ada bisnis keuangan, pembiayaan ya, simpan pinjam dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh ya struktur lembaga BUMDes. Pak, gimana kalau BUMDes bersama? Nah, kalau BUMDes bersama nanti di sini komisarisnya berarti kepala desanya ditambah ya. Operasional tetap satu, semuanya sama. Jadi komisarisnya aja di sini yang nanti akan bertambah. Dan nanti di pengawasnya dan sebagainya yang mengisi di sini semua area sini gitu ya, itu harus perwakilan dari setiap desanya masing-masing. Gitu ya. Nah, bagaimana Pak kira-kira perbedaan antara BUMDes dengan lembaga lain? Ini kalau saya coba bandingkan dengan PT ya, perseroan terbatas. Dari kepemilikan, kalau BUMDes dimiliki desa. Kenapa? Karena 51% minimum modalnya harus dari dana desa. Sedangkan kalau PT dimiliki oleh pemegang saham. Status badan hukum diputuskan melalui Perdes. Jadi nggak perlu mengurus tentang ininya ya, badan hukumnya. Kecuali dia akan kerjasama dengan pihak luar, itu biasanya dia harus juga membawahi, di bawah BUMDes itu ada PT-nya. PT yang nanti akan bergerak di mana. Skala pelayanan, ini desa, kalau ini dari mulai antar desa sampai nasional. Jadi kalau misalkan BUMDes mengelola yang sampai nasional, berarti balik lagi, berarti dia harus punya PT ataupun CV gitu ya, yang ada di dalamnya. Orientasi pelayanannya dia benefit, sedangkan PT profit. Perannya untuk BUMDes mengelola dan mengelola potensi desa gitu ya, sedangkan PT bagaimana menghimpun, mengelola untuk bagi hasil anggotanya. Pertanggungjawabannya melalui MUSDes, kalau PT melalui RUPS. RUPS adalah rapat umum ya, rapat umum pembagian saham. Terus yang ketujuh, sumber daya aset. Di sini kalau BUMDes mayoritas itu adalah desa dan sisanya boleh masyarakat, sedangkan PT itu pemegang sahamnya adalah semua ya, tanpa terikat wilayah, nggak harus di dalam satu lokasi yang sama. Keanggotaan, tidak ada sistem keanggotaan, sedangkan PT juga sama, tidak ada sistem keanggotaan. Nanti mungkin koperasi ya, ada sistem keanggotaan. Nah, ini adalah tahapan pembentukan. Misalkan kalau kita mau membuat BUMDes bersama ya, berarti ada satu perusahaan, satu BUMDes bersama yang ingin dibentuk. Misalkan ada 5 desa punya potensi yang sama, ketika patungan modalnya, maka dia akan menjadi besar, sehingga akan signifikan dalam memberikan peran pembangunan di dalam suatu desa. Nah, itu mulai dari pertama adalah di RPJMDes-nya ya. RPJMDes harus memuat, memang akan dicanangkan tentang BUMDes bersama. Terus juga nanti akan ada BKAD ya, Badan Kerjasama Antar Desa. Tapi ini dulu ya di Permendagri ya. Di Permendagri. Dan sampai sekarang sebenarnya masih ada BKAD ya. Biasa ditetapkan di setiap kecamatan masing-masing. Nah, setelah itu barulah mulai melakukan musyawarah desa bersama gitu ya, perwakilan dari masing-masing desa dan juga kepala desa hadir di situ, termasuk BPD-nya masing-masing, sampai menyetujui untuk dilakukannya ada SK peraturan desa bersama gitu, Perdes bersama, untuk membuat BUMDes bersama tersebut. Ini lebih kurangnya jenis usaha BUMDes. Jadi ada banyak ya, dari mulai bisnis sosial, misalkan sampah gitu ya, dikelola, air bersih, irigasi, listrik, itu kan bisnis sosial. Jadi itu bahkan perlu ada subsidi gitu ya. Pasti dia murah ini ya, biayanya gitu. Dan memang tujuan utamanya adalah lebih ke sana, air dan sebagainya itu menjadi hak masyarakat. Yang kedua adalah wisata desa. Ini sangat mungkin sekali gitu ya, baik itu wisatanya wisata alami, natural ya, ataupun wisata
budaya di sini. Karena biasanya kalau di desa itu kan ada wisata budaya tuh. Kalau misalkan kita mengunjungi Baduy, kita homestay di sana lama gitu ya. Terus juga pengelolaan Prukades, produk unggulan desa. Nah, ini baik di sektor perkebunan, peternakan dan sebagainya. Kita lihat mana yang paling unggul bibitnya, mana yang produksinya paling banyak. Itulah yang menjadi pertimbangan kita memilih dia menjadi Prukades. Yang keempat adalah perdagangan. Bisa juga BUMDes mengadakan namanya pasar desa gitu ya. Saya ingat kalau misalkan di desa itu ada pasar pekanan. Nah, itu bisa juga kalau misalkan kadesnya mau benar-benar masyarakat tuh belanjanya di desa saja gitu ya. Misalkan ada pasar hari Senin di dusun A gitu ya. Pasar hari Selasa dusun B dan sebagainya. Itu bisa banget ya agar perputaran ekonomi di dalam satu desa juga terus-menerus bertambah. Dan juga ada perdagangan yang lain, beberapa BUMDes sudah mulai bikin semacam desa mart gitu ya, atau banyak istilahnya ya. Yang saya kira itu juga menjadi hal yang menarik kalau saya bilang kalau input bahan bakunya atau suppliernya itu benar dari desa tersebut. Tapi kalau misalkan suppliernya dari desa yang lain, saya kira kecil ya istilahnya profitnya untuk sebuah desa. Yang terakhir adalah jasa. Ini jasa itu baik jasa yang sifatnya keuangan, misalkan untuk simpan pinjam, untuk istilahnya petani mau minjem buat modal istilahnya pemupukan dan sebagainya gitu ya. Atau misalkan jasa yang non keuangan, misalkan jasa potong rambut gitu ya, tapi potong rambut kan sebenarnya terlalu itu diserahin aja ke swasta gitu. Mana yang sekiranya jasa-jasa yang diperlukan di sebuah desa gitu ya, yang sifatnya non keuangan. Jadi itu juga bagian dari tugas BUMDes untuk mengeksplor apa sih sebenarnya potensinya SDM produktif yang ada di desa itu bisa apa gitu ya kompetensinya. Disitulah menjadi modal dasar untuk menyusun bisnis apa yang cocok yang ada di dalam sebuah desa. Oke, itu adalah akhir dari section 1 ya kita pada video ini. Silakan ditunggu untuk video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.